Baik Pak, perkenalkan saya Mariani Maidam Rafni dari kelas C dengan NIM 2101050093 Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Pengertian tentang kecerdasan. Multiple intelligence yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ini dikembangkan oleh seorang psikolog, Howard Gardner, pada akhir 1970 dan awal 1980. Gardner mengemukakan bahwa individu memiliki 8 kecerdasan. Kecerdasan menurut Gardner diartikan sebagai suatu kemampuan dengan proses kelengkapannya yang sanggup menangani kandungan masalah yang spesifik di dunia. Dikemukakan oleh Gardner, konsepsi kecerdasan majemuk dari adanya pengamatan bahwa individu menunjukkan banyak bakat besar dalam domain yang beragam seperti catur, musik, atletik, politik, dan kewirausahaan yang memiliki kapasitas dalam domain yang harus diperhitungkan dalam konseptualisasi kecerdasan. Macam-macam kecerdasan. Kecerdasan yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan menggunakan kata secara efektif, pandai berbicara, gemar bercerita, dan dengan tekun mendengarkan cerita atau membaca. Contohnya pada penulis, wartawan, orator, ahli politik, penyiar radio, presenter, guru, dan pengacara. Kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk numerik serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Contohnya, ilmuwan, ahli matematika, ahli fisika, pengacara, psikiater, psikolog, akuntan, dan programmer. 3. Kecerdasan visual spasial. 3. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial menunjukkan kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang. Contohnya, psikoterapis, pemimpin agama, penasihat, dan filosof. 4. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik menunjukkan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Contohnya, olahragawan, penari, pematung, aktor, dan dokter bedah. 5. Kecerdasan musikal. Kecerdasan menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara nonverbal yang berada di sekelilingnya, termasuk dalam hal ini adalah nada dan irama. Contohnya, komposer, penyanyi, pencipta lagu, dan pemain musik. 6. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, menginterpretasi perilaku dan komunikasi, memahami antara seseorang dan situasinya. Contohnya, konselor, politikus, pemimpin, dan motivator. 7. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kesadaran diri. Contohnya, psikoterapis, pemimpin agama, penasihat, dan filosof. 8. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan tanaman, hewan, dan benda-benda lainnya di alam, dan kemampuan untuk merawat, berinteraksi secara halus dengan makhluk hidup dengan seluruh ekosistem. Contohnya, peneliti alam, ahli biologi, dokter hewan, aktivis,
berbasis peduli binatang dan lingkungan. Aplikasi kecerdasan majemuk dalam pembelajaran. Teori kecerdasan majemuk mempunyai implikasi bahwa guru hendaknya menyadari dan mengajar dalam perspektif kemampuan siswa yang lebih luas dari kegiatan pembelajaran selama ini. Kecerdasan majemuk dapat diaplikasikan dengan berbagai cara dan pada berbagai aspek kegiatan pembelajaran. Beberapa aplikasi kecerdasan majemuk yang dikemukakan berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Yang pertama, perencanaan pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Kedua, pengembangan strategi pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. Dan yang ketiga, pengembangan penilaian berbasis kecerdasan majemuk. Penerapan dalam sistem pendidikan. Sejauh ini, penerapannya dalam sistem pendidikan dan kehidupan berkeluarga juga terkesan sekadarnya. Untuk yang di sistem pendidikan, masalahnya jelas karena sulitnya mengubah pengalaman dan kebiasaan yang telah dianut. Sedangkan di dalam pendidikan di rumah, mulai banyak penerapan sebagai alternatif. Umum diketahui bahwa kecerdasan majemuk tidak mendapatkan apresiasi selayaknya di sekolah. Di lembaga pendidikan formal ini, hanya 2-3 kecerdasan prestasi siswa, khususnya kecerdasan yang menyangkut bahasa, matematika, dan logika. Sebagai orang tua masa kini, kita seringkali menekan agar anak berprestasi secara akademik di sekolah. Kita ingin mereka menjadi juara kelas dengan harapan ketika dewasa bisa memasuki perguruan tinggi bergengsi. Masyarakat pun mempunyai kepercayaan bahwa sukses di sekolah adalah kunci kesuksesan hidup di masa depan. Di sini kita perlu menyadari bahwa cara menerapkan kecerdasan bagi anak tentunya berbeda-beda berdasarkan karakteristik anak tersebut. Berikut cara mengembangkan kecerdasan anak. Agar kecerdasan anak bisa tetap bertahan dan semakin berkembang, maka peranan orang tua, lingkungan sekitar, sekolah, dan berbagai pihak sangat diperlukan. Cara mengembangkan kecerdasan anak yang paling baik adalah: yang pertama, temukan dahulu apa sebenarnya talenta hidup anak. Kedua, terus belajar. Keep learning, keep growing. 3. Mentoring. Keempat, bangun impian berdasarkan talenta kita. 5. Miliki sikap yang benar terhadap kegagalan. Berikut masuk dalam komunitas talenta. Dan yang terakhir, temukan tempat untuk mempraktikkan talenta anak. Menyadari hidup berarti menyadari bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.